Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimo Setio dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak dengan NIM 1909491. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah matematika diskrit, yaitu ada 3 bab: kombinatorial, graf, dan pohon atau tree. Silahkan menyaksikan. Dalam mata kuliah matematika diskrit, ini saya akan menjelaskan bab kombinatorial. Kombinatorial ini pernah kita dengar ya di perkuliahan SMA. Nah, kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek tanpa harus menumerasi semua kemungkinan susunan. Biasanya kita diperlihatkan dengan soal gadu, kartu, sampai kelereng atau bola. Kaidah dasar menghitung ada kaidah perkalian, rule of product. Percobaan 1, P hasil, percobaan 2, Q hasil. Percobaan 1 dan percobaan 2, P kali Q hasil. Kaidah penjumlahan, rule of sum. Percobaan 1, P hasil, percobaan 2, Q hasil. Percobaan 1 atau percobaan 2, P plus Q hasil. Perluasan kaidah dasar menghitung. Misalkan ada N percobaan, masing-masing dengan P hasil. 1. Kaidah perkalian rule of product, P1 kali P2 sampai dikali seterusnya sampai dikali Pn hasil. Yang kedua, kaidah penjumlahan rule of sum, P1 plus P2 ditambah seterusnya sampai plus Pn hasil. Contoh bit binder hanya 0 dan 1. Berapa banyak string binder yang dapat dibentuk jika A panjang string 5 bit, B string 8 bit, atau 1 byte? Biasanya A 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 5 itu 32 buah, dan B 2 pangkat 8 itu 206 buah. Nah, permutasi adalah jumlah urutan yang berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Misalkan jumlah objeknya adalah N, maka urutan pertama dipilih dari N objek. Urutan kedua dipilih dari N-1 objek. Urutan kedua dipilih dari N-2 objek. Nah, urutan terakhir dipilih dari 1 objek yang tersisa. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari N objek adalah N buka kurung N-1 tutup kurung buka kurung N-2 tutup kurung sampai seterusnya buka kurung 2 tutup kurung buka kurung 1 tutup kurung dengan N faktorial. Nah, rumus permutasi R atau jumlah susunan berbeda dari pemilihan R objek yang diambil dari N objek dilambangkan dengan P buka kurung N, itu juga R tutup kurung. Kita bisa lihat di sini contohnya. Kombinasi bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika ada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka kombinasi ini urutan kemunculannya diabaikan. Rumus kombinasi R adalah jumlah pemilihan tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen, ditambahkan dengan C atau kombinasi biasanya NR atau NR. Ini ada C, N, R. Nah, N faktorial dibagi R faktorial kurung N min R tutup kurung faktorial. Interpretasi kombinasi C dan R, banyaknya himpunan bagian terdiri dari atas R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Buah CNR, cara memilih R buah elemen dari N elemen yang ada, tetapi urutan elemen di dalam susunan hasil pemilihan tidak penting. Teori peluang. Kombinatorial dan teori peluang atau probability berkaitan sangat erat. Teori peluang banyak menggunakan konsep-konsep dalam kombinatorial. Sebenarnya kedua bidang ini lahir dari arena judi atau gambling games. Salah satu khususnya adalah menghitung peluang munculnya nomor lotre tertentu. Meskipun demikian, aplikasi kombinatorial dan teori peluang saat ini telah meluas ke berbagai bidang ilmu lain maupun dalam kehidupan nyata seperti ilmu statistika, fisika, ekonomi, biologi, dan berbagai bidang ilmu. Contohnya di matkul saya ini, Rekayasa Perangkat Lunak. Peluang diskrit. Peluang diskrit adalah peluang terjadinya sebuah titik contoh dan disimbolkan dengan P O X I.
Kejadian event. Kejadian disimbolkan dengan E- adalah himpunan bagian dari ruang contoh. Misal pada penutupan melempar dadu. Kejadian muncul angka ganjil adalah E. 1, 3, dan 5. Nah, kejadian muncul angka 1 adalah E dengan 1. Kejadian yang hanya mengandung satu titik contoh disebut kejadian sederhana atau simple event. Sedangkan kejadian yang mengandung lebih dari satu titik contoh disebut kejadian majemuk atau compound event. Nah, sini ada contoh soal permutasi. Seorang diminta untuk memilih 3 macam lukisan dari 8 lukisan yang tersedia di tata urutan di dinding. Bukan banyak cara memilih. Nah, jawabannya permutasi R objek dari N objek berbeda. N R adalah N faktorial dibagi kurung N min R tutup kurung faktorial. Permutasi 3 objek dari 8 objek yang berbeda. Permutasinya 8 sama 3. Nah, 8 faktorial per 8 min 3 kurung faktorial. 8 faktorial per 5 faktorial. Ini sebenarnya permainannya dicoret-coret ya. 8 faktorial itu bisa diartikan dari 8 kali 7 kali 6 dikali 5 sampai 1. Bagi 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 dikali 1. Nah, yang bisa dicoret akan kita silang. Hasil akhirnya itu 8 kali 7 kali 6 ya, hasilnya 336. Nah, ini ada 336 cara milih dari soal permutasi. Nah, contoh soal kombinasi. Sebuah sampel harus terdiri dari 5 orang responden. Jika responden tersebut harus dipilih dari suatu populasi yang terdiri dari 6 pria dan 3 wanita, dalam beberapa cara sampel di atas dapat dipilih jika harus memiliki komposisi paling sedikit 3 orang responden pria. Sampel yang terdiri dari 3 responden pria, pilihan 3 responden pria dan 6 pria adalah 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial. Ini ada 20 cara. Nah, ini adalah contoh soal kedua yang sering sekali muncul bahkan saat kita duduk di bangku SMA, yaitu soal dadu atau mata dadu. Dadu lempar sekali, tentukan peluang muncul mata dadu ganjil. Dalam dadu kan ada, kalau dadu ganjil itu ada 1, 3, 5. Sampelnya itu kan E dibagi ruang sampel. Nah, ada 3 mata ganjil. Jadi 3 dibagi ruang sampelnya itu ada 6. Nah, 3 per 6. Ini bisa disederhanakan setengah. Oke, kita lanjut di materi graf. Nah, graf itu yaitu diagram yang memuat informasi tertentu dan dilambangkan dengan suatu keterhubungan antar titik. Seperti graf dalam biologi itu seperti rantai makanan yang saling terhubung. Ada juga sektor organisasi, mata kuliah, rute jalan, bagan aliran, dan lain-lain. Tujuan dari graf itu untuk menggambarkan objek-objeknya agar lebih mudah dimengerti. Nah, komponen graf. Himpunan simpul atau vertex atau titik atau node yang dilambangkan dengan V. G sama dengan V1, V2 sampai V seterusnya atau V jumlah yang berhingga dan tidak kosong. Himpunan ruas atau garis atau edge yang dilambangkan dengan E atau G sama dengan E1, E2 sampai seterusnya EM yang berhingga dan boleh kosong. Nah, setiap ruas menghubungkan 2 simpul dan suatu graf dinyatakan dengan G, V atau E atau juga E dan juga E, di mana simpul dinyatakan dengan titik dan ruas dinyatakan dengan garis. Nah, ini adalah contoh graf. Selalu ada vertex dan juga derajat atau simpul juga bisa ada. Nah, ini jenis graf. Dua simpul dikatakan berdekatan jika terdapat ruas yang berhubungan langsung kedua simpul tersebut. Setiap ruas merupakan 2 himpunan bagian dari himpunan semua simpul. Dan graf yang tidak mempunyai ruas dinamakan graf kosong atau null graf. Gambar di bawah ini merupakan contoh graf kosong karena tidak memiliki ruas. Jenis graf. Graf yang mempunyai simpul yang dihubungkan dengan lebih dari satu ruas dinamakan multiple graph atau multigraph.
Gambar di bawah ini merupakan contoh multigraph yang memiliki simpul yang lebih dari satu ruas. Jenis graf. Graf secara simpel dihubungkan ke simpul yang lain disebut graf lengkap atau complete graph. Gambar bawah ini merupakan contoh graf lengkap. Graf. Graf G mempunyai 7 simpul yaitu V1, V2 sampai V7 dan 10 ruas yaitu S1 sampai S10. Ruas graf pada graf G dinyatakan oleh S1 dengan V1 dan V5, E2, V1, V2, E3, V2, V6, E4, V2, V3, E5, V3, V6, E6, V3, V4, E7, V4, V7, E8, V4, V5, E9, V4, V5, dan E10, V5, V5. Graf. Ruas yang punya simpul ujung sama dinamakan ruas ganda. Dan jika suatu ruas menghubungkan simpul yang sama, maka ruas tersebut dinamakan gelang atau loop. Gelang itu adalah S10. Nah, ini adalah gelang. Graf. Titik yang tidak mempunyai garis yang berhubung dengannya disebut titik tracing atau isolating point. Titik tracing adalah V7. Bisa dilihat, ini adalah titik tracing. Karena tidak ada garis yang terhubung, jadi dia terpisah dari titik lainnya. Derajat graf. Banyaknya simpul dari graf disebut order, dinyatakan dengan V. Banyaknya ruas dalam graf disebut size, dinyatakan dengan E. Jadi V melambangkan order dan E melambangkan size atau ukuran. Jika V adalah suatu simpul dalam graf G, maka derajat simpul V dinyatakan dengan D atau V adalah banyak ruas yang terhubung pada simpul tersebut. Simpul gelang mempunyai derajat 2. Derajat graf. Derajat total G adalah jumlah derajat semua simpul dalam G. Jumlah derajat semua simpul suatu graf adalah 2 kali banyak ruas graf, karena setiap ruas dihitung 2 kali. Komplement graf. Komplement dari suatu graf sederhana, yaitu G, V, E, adalah graf sederhana. H sama dengan V, E, di mana ruas-ruas di H secara tepat adalah ruas-ruas yang tidak ada di G. Jadi ini adalah hasil dari komplement yang ini. Walk atau lintasan. Lintasan adalah urutan simpul dan ruas yang bergantian, tidak kosong dan berhingga, yang dimulai dan diakhiri dengan simpul, di mana setiap ruas menghubungkan 2 simpul atau sebelum dan sesudah ruas tersebut. Dalam lintasan, simpul dan ruas bisa diulang. Nah, lintasan dengan panjang N dari simpul U ke W dituliskan sebagai V1, E1, V2, E2, sampai seterusnya Vn-1, En-1, sampai Vn, En dengan V1 sama dengan U, Vn sama dengan W, Vj min I, dan Vi adalah simpul-simpul ujung ruas dari EI. Trail atau tapak. Tapak merupakan lintasan di mana semua ruasnya berlainan atau tidak diulang, sedangkan simpulnya boleh diulang. Tapak dengan panjang N dari simpul U ke W dituliskan sebagai V1, E1, V2, E2, sampai seterusnya Vn-1 dan En-1. Vn, En dengan V1 sama dengan U, Vn sama dengan W, EI pangkat 1 atau EJ untuk I tidak sama dengan J. Sirkuit. Sirkuit adalah jalur yang tertutup. Sirkuit dengan panjang N dari simpul U kembali ke U lagi dituliskan sebagai V1, E1, V2, E2 sampai seterusnya En1, Vn-1, En, Vn dengan V1 sama dengan Vn sama dengan U. EI tidak sama dengan EJ untuk I tidak sama dengan J, dan VK tidak sama dengan VM untuk K tidak sama dengan M. Ini graf bipartite. Suatu graf G yang simpul-simpulnya dapat dipisahkan menjadi 2 himpunan V1 dan V2 yang saling asing. Sedemikian sehingga jika X adalah ruas dari G dan X menghubungkan suatu simpul di V1 dengan simpul di V2, sedangkan simpul V1 maupun V2 tidak ada yang berdekatan, maka G disebut graf bipartite. Apabila pada graf bipartite setiap simpul di V1 berhubungan dengan setiap simpul di V2, maka graf tersebut disebut graf bipartite lengkap. Dan di bawah ini adalah contoh graf bipartite.
graf Euler. Lintasan dari sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan melalui masing-masing sisi di dalam graf tersebut satu kali. Jadi hanya satu kali untuk melewati sisi tersebut. Sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Dan graf yang punya sirkuit Euler disebut graf Euler atau Euler graph. Graf yang punya lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler atau semi-Euler graph. Nah, ini adalah contoh dari graf Euler. Gambar A dan B itu adalah graf semi-Euler. C dan D adalah graf Euler, dan E dan F bukan graf semi-Euler atau graf Euler. Lintasan Euler pada graf A itu ada 3, 1, 2, 3, 4, 1. Dan lintasan Euler pada graf B itu 1, 2, 4, 4, 6, 2, 3, 6, 5, 1, 3. Dan seterusnya. Untuk graf E dan F tidak punya lintasan maupun sirkuit Euler. Nah, ini tidak memiliki lintasan dan sirkuit Euler untuk E dan F. Nah, setiap graf pasti memiliki teorema. Nah, teorema graf Euler itu teorema 6.2. Seperti graf tidak berarah memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil, atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Teori 6.3, graf tidak berarah G adalah graf Euler atau memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Catatlah bahwa graf yang memiliki sirkuit Euler pasti mempunyai lintasan Euler, tetapi tidak sebaliknya. Untuk teorema 6.4, graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G berhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama. G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama, kecuali dua simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar satu lebih besar derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk satu lebih besar dari derajat keluar. Nah, terusnya adalah graf Hamilton. Lintasan dari dan sirkuit Hamilton. Nah, lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal atau sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi-Hamilton. Kita perbesar dulu. Oke, next. Ini adalah lintasan dan sirkuit Hamilton. Contoh dari graf A memiliki lintasan Hamilton, misal 3, 2, 1, 4. Graf B memiliki sirkuit Hamilton 1, 2, 3, 4, 1. Dan graf C tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Nah, Hamilton juga memiliki teorema, yaitu teorema 6.5, syaratnya cukup, jadi bukan syarat perlu. Supaya graf sederhana G dengan N 3 buah simpul adalah graf Hamilton, ialah bila derajat tiap simpul paling sedikit N per 2 atau jumlah dibagi 2, yaitu D V pangkat 3 N per 2 untuk setiap simpul V di G. Teorema 6.6, setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Teorema 6.7, di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul terdapat N-1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Teorema 6.8, di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul 3 dan N ganjil terdapat N-1 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas atau tidak ada sisi yang beririsan. Jika N genap itu N3, 3, 4, maka di dalam G terdapat N-2 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Oke, sekarang kita membahas tentang soal graf Euler. Nah, saya ada dua contoh gambar graf, itu graf A dan graf B. Nah, di sini kita diharuskan bisa menyebut apa saja
yang ada di graf ini, seperti derajat, simpul, dan apakah graf ini adalah graf Euler. Oke, pertama kita mulai dari graf yang A. Nah, di graf A ini terdapat 8 simpul. Nah, ini adalah simpul. Dari simpul 1 sampai simpul 8. Nah, untuk mengetahui ada berapa derajat di setiap simpul, yaitu seperti ini. Misal, kita ke simpul 6. Simpul 6 terdapat 2 derajat. Yang ini. Simpul 1 terdapat 4 derajat. 5 derajat. 1, 2, 3, 4, 5. Simpul 8 2 derajat. Simpul 2 terdapat 5 derajat. Simpul 3 terdapat 2 derajat. Simpul 4 terdapat 5 derajat. Simpul 7 terdapat 2 derajat. Dan simpul 5 terdapat 5 derajat. Jadi ini ada 2 simpul yang memiliki, ada lebih dari 2 simpul yang memiliki lebih dari 2 derajat atau ganjil. Yang memiliki derajat ganjil itu lebih dari 2 simpul. Nah, untuk mengetahui sisi-sisinya kita bisa cek ya, yaitu untuk A kita bisa mulai dari 1 ke 6, kemudian 5 ke 1, 8 ke 2, 1 ke 4, ke 3, ke 2, ke 4, ke 7, ke 8, dan ke 2. Oke, 1 ke 6, 5 ke 1, 5 ke 1. Nah, kalau kalian cek dalam graf tersebut, ada sisi yang tidak memiliki lintasan, yaitu sisi ini. Ya. Nah, jadi ini tidak bisa disebut graf sirkuit karena tidak memenuhi syarat. Oke, untuk yang A. Sedangkan untuk yang soal yang B, nah di graf ini kita memiliki 6 simpul, lebih sedikit daripada graf yang A yang memiliki 8 simpul. Nah, untuk masih ingat simpulnya itu yang mana? 1, 6, 5, 4, 3, dan 2. Nah, ada berapakah derajat dari setiap simpulnya? Kita bisa cek dari simpul 1 yang memiliki 4 derajat, simpul 6 yang memiliki 2 derajat, dan ini simpul 5 yang memiliki 2 derajat, 4 derajat sama, dan simpul 4 juga sama seperti 5 dan 1 dan 2 memiliki 4 derajat. Simpul 3 sama seperti 6 yang memiliki 2 derajat. Nah, ini bisa jadi adalah graf Euler atau graf sirkuit. Untuk mengetahui sisinya, kita bisa mulai dari 6, 1, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1, 5, 1 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 2, 2 ke 5, dan 5 ke 6. Nah, ini adalah graf Euler, yaitu yang mempunyai lintasan atau Euler trail karena memiliki lintasan.
Kenapa saya sebut ini adalah graf yang memiliki lintasan? Karena dimulai dengan 6 dan diakhiri 6. Nah, kalau kalian bingung dalam menentukan dimulai dari mana untuk menentukan sisinya atau sirkuitnya, kalian bisa lakukan dengan cara acak, tidak harus menggunakan rumus, kan dengan cara bebas. Dan untuk sisi yang tidak kena sirkuit, ini ya bukan syarat, dia adalah graf Euler. Oke. Nah, untuk soal berikutnya, kita terdapat graf yang dimana simpulnya itu bukan angka ya, simpulnya menggunakan huruf. Di sini ada soalnya itu apakah ada lintasan Euler dan apakah ada sirkuit Euler. Nah, sama seperti yang tadi, kita pasti cari tahu dulu simpulnya itu berapa, sisinya berapa, dan derajatnya berapa. Simpulnya itu ada A, B, C, D, E, F, dan G. Berarti ada 8 simpul. Nah, oke. Tadi ada 8 simpul ya. Tadi di graf ini. Nah, di sini si A memiliki 2 derajat, G memiliki 2 derajat, F memiliki 4 derajat, B memiliki 4 derajat, C memiliki 4 derajat, E memiliki 4 derajat, D memiliki 2 derajat, dan H memiliki 2 derajat. Oke, sini soalnya apakah ada lintasan Euler. Nah, kita cek sirkuitnya dulu atau lintasannya. Oke, atau trailnya. Kita mulai dari abjad aja. Kita mulai dari A, A ke B, B ke C, C ke D, D ke E ke C, C ke H, H ke B, B ke F, B ke F, F ke H, H ke E ke F, F ke G, G ke A. Nah, ini jawaban dari A. Nah, ditanya apakah ada sirkuit Euler. Jelas ada. Kenapa ada? Untuk pertanyaan B, karena dimulai dari A dan diakhiri oleh A. Bisa dipahami? Sekian soal dari sirkuit Euler. Terima kasih. Oke. Di sini saya akan menyimpulkan tentang sirkuit Euler atau lintasan Euler. Nah, lintasan sirkuit Euler ini adalah lintasan. Mungkin kalian akan bingung ya, bedanya lintasan, pengertian dari lintasan Euler, sirkuit Euler, dan apa itu graf. Nah, untuk lintasan Euler itu adalah lintasan yang melalui tiap sisi dalam graf tepat sekali. Sedangkan sirkuit Euler adalah sirkuit yang melalui tiap sisi dalam graf tepat 1 kali. Nah, untuk graf mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler, sedangkan graf yang mempunyai lintasan Euler disebut semi Euler. Dan graf sendiri memiliki macam-macam, yaitu graf berarah, graf yang terhubung tak berarah. G adalah graf Euler atau memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika setiap simpul dalam graf tersebut berderajat genap. Nah, jika hanya berderajat genap, itu adalah graf terarah. Nah, sebaliknya, jika terdapat tepat 2 simpul berderajat ganjil, itu adalah graf tak berarah atau biasa disebut graf semi Euler. Nah, untuk graf yang memiliki lintasan atau graf trail, ini adalah graf yang berhubungan berarah G,
memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G berhubungan dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Jadi yang seperti kita ketahui yang tadi ya, misalnya dimulai dari A dan diakhiri oleh A, atau dimulai dari 1 dan diakhiri 1, itu adalah graf yang punya lintasan atau yang disebut graf trail. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita sampai di bab pohon matematika diskrit atau tree. Nah, tree ini telah digunakan sejak tahun 1857 oleh matematikawan Inggris yang bernama Arthur Cayley untuk menghitung jumlah senyawa kimia. Silsilah keluarga biasanya juga digambarkan pada bentuk pohon atau tree. Pohon adalah merupakan graf yang tak berarah terhubung yang tidak memuat sirkuit sederhana. Diagram pohon dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan semua alternatif pemecahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pohon adalah suatu graf yang banyak verteksnya, sama dengan n, atau n lebih dari 1. Jika graf tersebut tidak mempunyai lingkaran atau cycle free dan banyak rusuk, atau n-1, graf tersebut terhubung. Contoh. Nah, sini ada definisinya. Adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, ini adalah gambar-gambar graf yang tidak mengandung sirkuit. Pohon, ini adalah pohon, ini bukan pohon, ini bukan pohon. Hutan atau forest merupakan kumpulan pohon yang saling lepas. Dengan kata lain, hutan merupakan graf yang tidak terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Ciri-ciri hutan itu ada banyak titik, dilambangkan N, banyak pohon, dilambangkan K, banyak rusuk, itu titik dikurang pohon. Nah, ini adalah sifat pohon. Yang pertama, misalkan G merupakan suatu graf dengan N buah simpul dan tepat N-1 buah sisi. Kedua, jika G tidak mempunyai sirkuit, maka G merupakan pohon. 3. Suatu pohon dengan N buah simpul mempunyai N-1 buah sisi. Keempat, setiap pasang simpul di dalam suatu pohon terhubung dengan lintasan tunggal. Dan terakhir, misalkan G adalah graf sederhana dengan jumlah simpul N, jika G tidak mengandung sirkuit, maka penambahan satu sisi pada graf hanya akan membuat satu sirkuit. Spanning tree adalah subgraf G merupakan pohon dan mencakup semua titik dari G. Pohon rentang diperoleh dengan cara menghilangkan sirkuit dalam graf tersebut. Pohon rentang atau spanning tree. Nah, ini adalah contoh dari spanning tree. Spanning tree dari graf G-nya. Minimal spanning tree dari label lead graph adalah spanning tree dari graf yang punya jumlah panjang HC minimum. Nah, ini adalah pohon merentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin punya lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Seperti ini gambarnya. Rooted tree atau pohon berakar. Rooted tree adalah suatu tree yang punya akar. Nah, istilah atau unsur yang ada dalam pohon berakar yaitu akar tanjakan dengan lingkaran, daun, cabang, tinggi, atau level deep dalamnya suatu vertex. Nanti akan tampilkan di slide akhir. Pohon berakar nih contohnya. Ya A, pohon berakar. B, sebagai perjanjian tanda panah pada sisi dapat dibuang. Tanda panah pada sisinya dapat dibuang. Sisi utama pohon berakar. Nah, yang pertama, jika pohon punya simpul sebanyak N, maka banyaknya ruas atau edge adalah N-1. Kedua, mempunyai simpul khusus yang disebut root. Jika simpul tersebut memiliki derajat keluar lebih dari sama dengan 0, dan derajat masuk sama dengan 0. Untuk ketiga, mempunyai simpul yang disebut sebagai daun. Jika simpul tersebut berderajat keluar sama dengan 0 dan derajat masuk sama dengan 1. 4. Setiap simpul punya tingkatan atau level yang dimulai dari root yang levelnya sama dengan 1 sampai dengan level ke N pada daun paling bawah.
Simpul yang punya level sama disebut bersaudara atau brother atau sibling. Yang kelima, pohon punya ketinggian atau kedalaman atau height yang merupakan level tertinggi. Keenam, pohon punya weight atau bobot yang banyaknya daun atau leaf pada pohon. 7, banyaknya simpul maksimum sampai level n seperti 2 buka kurung n tutup kurung n tutup kurung min 1. Yang ke-8, banyak simpul untuk setiap level 1 seperti ini. N sigma 2 buka kurung 1 i min 1 tutup kurung. Bunya buka kurung i min 1 tutup kurung. Nah, ini terminologi pada pohon berakar. Sini ada gambarnya. Nah, sini ada gambarnya. Untuk daun adalah simpul derajat 0. Ini daun nih, simpul derajat 0. Tidak mempunyai child atau anak atau cabang. Pada gambar samping yang merupakan daun itu simpul C, F, H, I, J, dan L. Jadi tidak memiliki anak atau cabang. Internal nodes atau simpul dalam adalah simpul punya child. Pada gambar samping merupakan internal node. Simpul yaitu B, D, E, G. B, D, E, G itu adalah internal nodes. Level atau tingkat yaitu akar punya level 0. Level simpul lainnya yaitu 1 plus panjang lintasan dari akar ke simpul tersebut. Untuk height, tinggi atau deep kedalaman adalah level maksimum dari satu pohon. Nama lain yaitu panjang maksimum lintasan dari akar ke daun. Nah, pada gambar samping, pohon yang punya height atau deep adalah keempat. Kita lanjut nanti ke soal 3. Oke, kali ini kita akan membahas soal 3. Di sini saya memiliki 2 soal. Yang pertama, dari gambar berikut mana yang merupakan spanning tree dan graph G dari graph G. Nah, ini ada graph G-nya. Nah, ini adalah spanning tree atau bukan dari T1, T2, T3, T4. Nah, jawabannya adalah semua benar. Kenapa semua benar? Karena spanning tree itu adalah suatu graf yang memiliki lintasan tunggal dan tidak memiliki sirkuit. Nah, itu tidak memiliki sirkuit itu yaitu ciri-ciri suatu pohon. Sedangkan yang memiliki sirkuit itu ciri-ciri suatu graf. Bedanya pohon sama graf. Nah, jadi semuanya benar dari T1, T2, T3, T4. Begitu, karena suatu pohon itu selalu memiliki jalur atau path. Nah, jalur itu menghubungkan 2 simpul dalam suatu pohon tersebut. Nah, untuk soal berikutnya, kita sudah mencari parent and child. Nah, dari pohon ini, parent sudah pasti A. Kenapa saya bilang A? Karena suatu parent pasti memiliki cabang atau anak. Nah, anaknya itu si B, C, dan D. Childnya. Bisa juga kita sebut parentnya K karena memiliki anak I dan M. Jadi parentnya adalah A, childnya adalah B, C, dan D. Terima kasih. Baiklah, sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang, tolong dimaafkan. Jika ada lebih, alhamdulillah. Terima kasih.